Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 192191114, kelas 2C. Ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penilaian status gizi. Sebelum ke penilaian status gizi, ada beberapa definisi atau pengertian mengenai penilaian status gizi. Yang pertama ada pengertian status gizi. Menurut Irianto, status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Sedangkan menurut Cakrawati, Dewi dan Mustika, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Lalu ada menurut Al-Matsier, dalam Istani, Ari, dan Rusilanti, status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Kemudian ada metode penilaian status gizi. Secara langsung metodenya yaitu antropometri, klinis, biokimia, biofisik, dan ada juga secara tidak langsung yaitu survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Misalkan massa tubuh dengan pengukuran linear, panjang, atau komposisi tubuh. Lalu ada massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan pakaian seminimal mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kemudian pengukuran linear atau panjang. Pengukurannya tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan pengukur tinggi badan stadiometer atau microtols. Lalu ada panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Kemudian ada lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau hydrocephalus dan ukuran kepala kecil atau microcephaly. Kemudian ada lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau KEP pada balita. Kemudian ada lingkar lengan atas atau LLA. Pita lila. Pengukuran lingkar lengan atau biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Kemudian ada tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Kemudian ada komposisi tubuh. Untuk komposisi tubuh ada bicep, tricep, subscapula, dan subscapularis. Dan ini akan mencontohkan kasusnya, yaitu bisa dilihat ya. Cara penghitungan komposisi tubuh, misalkan Salma umur 20 tahun yang berat badannya itu 47 kg.
Hasil pengukurannya tricep 15 mm, bicep 10 mm, subscapula 15 mm, dan suprailiata 20 mm. Lalu dijumlahkan yang berjumlah 60 mm. Lalu dijumlahkan lagi, masukkan rumusnya itu 29,1% kali 47 kilo sama dengan yaitu 13,6 kilo. Lalu ada 47 kilo dikurangi 13,6 kilo sama dengan 33,4 kilo. Itu untuk penghitungan komposisi tubuh. Bisa dilihat ya, ada itu ukuran tebal kulit laki-laki, penilaiannya. Langsung saja ke penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Lalu ada tanda-tanda klinis kurang gizi, kurang energi dan protein, yaitu seperti gejala klinis anak gizi buruk atau marasmus. Bisa dilihat ya, seperti wajah seperti orang tua, cengen rewel, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, jika gampang, dan lain-lain. Dan ada gejala klinis anak gizi buruk atau kwashiorkor, rambut tipis merah seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit atau rontok, terus ada kelainan kulit, dermatosis atau yang dan lain-lain bisa dilihat. Lalu ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Lalu ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Lalu ada cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, indeks massa tubuh atau IMT, untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dalam mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangannya hanya dapat menentukan status gizi orang dewasa atau usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan juga untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, ascites, dan hepatomegali. Bisa dilihat ada cara menghitung status gizi yang menurut IMT atau indeks massa tubuh. Di sini seperti tadi ya, contoh Salma berumur 20 tahun yang berat badannya 47 kilo dan tinggi badannya itu 147 kilo. Langsung saja ya dimasukkan rumusnya. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan meter kuadrat. Langsung saja dimasukkan angkanya, diketahui berat badannya tadi 147 berat badannya itu 47 kilo dan tinggi badannya itu 147 cm. Atau bisa langsung saja dimeterkan jadi 1,47 meter dan dikuadratkan jadi 1,47 kali 1,47 sama dengan 2,16 meter. Lalu ditanyakan IMT, yaitu IMT langsung dimasukkan saja berat badan per tinggi badan yaitu 47 per 2,16 yang hasilnya itu berjumlah 21,7. Dapat disimpulkan ya, itu termasuk golongan status gizi yang normal. Ada juga cara penghitungan, cara penilaian status gizi di aplikasi, bisa dilihat langsung, ada langsung gitu, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.